Halo, selamat datang di YouTube saya, Miftahul Riza. Kali ini saya akan membahas cara editing video dengan Camtasia, tapi ini part 2 yang merupakan lanjutan dari part sebelumnya. Kenapa part 2 ini dibuat? Karena ternyata banyak orang di luar sana yang menggunakan Camtasia untuk mengedit videonya, dan ada beberapa kesulitan yang mungkin belum bisa dipecahkan, sehingga video part 2 ini kami buat ya. Jadi jika saya melihat komentar di video sebelumnya yang part 1, banyak sekali respon yang positif untuk belajar teknik videografi dan editing dengan Camtasia. Ada beberapa pertanyaan yang nanti langsung saya jawab saja, saya rekap, saya rangkum di part kedua ini. Nah, untuk part kedua ini saya fokuskan ke 3 hal ya. Jadi untuk 4 tahapan pertama ini udah saya bahas di video part 1. Yang tahapan berikutnya, yang tahapan pro, itu ada 3 bagian. Untuk yang tahapan pro ini saya fokus ke masalah kualitas video, karena setelah kita bisa mengedit dan membuat video, yang penting jadi dulu, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana video yang kita buat itu hasilnya bagus, kemudian jelas ditonton, dan kualitasnya bisa dinikmati dengan lebih layak, lebih indah. Ada 3 yang harus kita pertimbangkan ya. Yang pertama adalah tentang kamera dan spek PC, yang kedua adalah kualitas audio, yang ketiga adalah renderingnya. Untuk yang kualitas video itu tergantung dari 2 hal. Yang pertama adalah tergantung dari spek kamera yang digunakan, dan yang kedua adalah tergantung dari spek PC atau laptop yang dipakai. Untuk kamera ini yang saat ini beredar di pasaran itu kurang lebih ada 3 ya. Ada yang menghasilkan video itu dengan kualitas HD, high definition, kemudian di atasnya itu ada FHD atau full high definition, dan yang keempat, yang tingkatan tertinggi, ada 4K. Untuk 4K itu ada 2, ada yang 30 fps, ada yang 60 fps. Untuk yang 4K ini biasanya ada di kamera-kamera outdoor seperti GoPro, kemudian DJI dan sebagainya, dimana kamera ini dipakai untuk aktivitas-aktivitas pergerakan yang ekstrim. Untuk yang kedua itu, setelah kita mempunyai kamera yang mumpuni, yang bagus, otomatis nanti proses editingnya pun akan lebih berat. Nah, maka kita membutuhkan spek PC atau laptop yang tinggi juga. Itu ada minimal yang saya pakai itu Core i7, tapi di bawahnya itu Core i5 sudah cukup mumpuni ya, dengan RAM minimal 2 GB. Kemudian untuk resolusi nanti yang diediting harus minimal 1080 pixel, ini yang kualitas HD. Nah, nanti itu yang akan saya jelaskan. Kemudian poin kedua itu audio. Audio nanti kita bisa mengatur leveling atau tinggi rendahnya suara di Camtasia. Kemudian yang ketiga, bagian finishing atau bagian rendering untuk mengkonversi file dari file Camtasia menjadi file video yang siap tayang. Nah, ini akan saya langsung praktekkan ke software Camtasia-nya. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya klik new project. Untuk yang pertama berarti kita harus mengatur dulu nih kualitas videonya. Maka framenya harus kita cek dulu, ini frame layar blanknya ini harus kita setting. Ini caranya klik kanan dulu, kemudian project setting. Nah, ini ada banyak pilihan. Semakin tinggi resolusi, maka akan semakin tinggi pula kualitas video yang dihasilkan. Jika kita mau yang HD, di sini HD ada 2, ada yang 720 pixel, ada yang 1080 pixel. Saran saya langsung saja pakai yang 1080 pixel. Jadi nanti saat video ini ditayangkan di monitor atau video ini kita upload ke YouTube, maka hasilnya akan lebih maksimal. Oke ya, ini harus disetting dulu nih 1080 pixel. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ini ada frame rate. Frame rate ini ada 2 ya, ada 30 fps, ada yang 60 fps.
Ini saran saya, jika hasil kamera Anda bagus, Anda menggunakan kamera yang sudah support 4K, maka saran saya langsung saja disetting ke 60 fps agar menghasilkan kualitas gambar yang lebih tajam. Kemudian ini saya apply. Nah, otomatis framenya di sini sudah bisa dimasuki atau ditaruh video-video dengan resolusi yang sudah kita tetapkan tadi. Contoh, langsung saja saya import di sini. Contohnya misalnya saya masukkan video ini ya. Oke, open. Oke, kemudian saya masukkan ke sini. Nah, ini berarti ini saya cek di sini, otomatis dia resolusinya sudah support ya. Resolusi sudah besar, kemudian frame rate-nya sudah 60 fps. Ini saya apply dulu di sini. Nah, kemudian untuk soal leveling audio, biasanya saya memaksimalkan audio dari video ini. Contoh ya, ini audionya langsung saya edit, kemudian di sini levelingnya langsung saya maksimalkan ke angka 500% agar lebih tajam. Biasanya kalau kualitas videonya sudah tajam, kemudian suaranya kita maksimalkan, maka tidak akan pecah karena nanti suaranya juga filenya besar, jadi support untuk lebih diperbesar lagi. Nah, kemudian ini adalah suara inti dari videonya. Untuk suara background kita bisa import lagi di sini dari file, backgroundnya kita pilih dulu. Kayak ini misalnya ini. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, karena file audio ini adalah bentuknya MP4, maka gambarnya akan kita hilangkan dulu. Tinggal kita klik kanan, kemudian kita separate audio and video. Jadi videonya kita pisahkan dulu. Nah, setelah videonya terpisah, video ini kita delete, kita hapus, sehingga kita hanya mengambil bagian audionya saja. Yang saya tekankan di sini, karena ini adalah background musik pengiring, berarti volumenya ini pengalaman saya jangan lebih dari 15%, karena kalau backsoundnya kita maksimalkan, maka suara inti dari videonya akan tidak terdengar dengan jelas. Jadi ini akan saya turunkan sampai maksimal 15%. Saya biasa menggunakan sampai ke angka antara 10-13% agar tidak mengganggu suara dari video inti. Oke ya, langsung saja kita Nah, oke, jadi videonya suaranya tidak pecah. Kemudian saat kita sudah men-setting kualitas gambar atau videonya, kita sudah mencek di sini kualitas pengaturan leveling backsoundnya, dan kita sudah yakin bahwa video ini sudah benar, filenya sudah benar, gambarnya sudah oke, suaranya sudah oke, baru kita melakukan proses convert atau rendering. Caranya kita klik share di sini, kemudian local file. Nah, di sini di local file ini saya menyarankan, karena tadi resolusinya sudah 1080 atau HD, maka otomatis kita harus menyeting yang di sini yang HD, yang MP4, kemudian up to 1080 pixel, atau bisa juga ke yang ini MP4 with smart player yang 1080 pixel. Nah, cuman karena saya biasanya mau lebih dari ini, saya biasanya melakukan custom production setting. Biasanya saya akan memaksimalkan rendering dari komputer saya untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam daripada yang standar. Saya biasanya mengklik yang custom, kemudian saya klik next, kemudian ini masih MP4, kemudian saya next, kemudian saya setting bagian ini video setting. Video setting di sini ini saya naikkan ke high
karena standarnya itu ada di main, ada yang di standar biasa. Jadi saya naikkan ke tingkatan yang tinggi di sini. Kemudian kualitasnya ini standarnya 74% standarnya, cuman saya naikkan biasanya sampai 100%. Jadi nanti memang prosesnya agak lama, kemudian prosesnya berat, nanti komputer Anda akan bekerja lebih maksimal, tapi nanti hasilnya akan memuaskan. Jadi langsung saja semua saya maksimalkan, kemudian saya next. Nah, nanti hasil video yang sudah di render itu jika diupload di YouTube dan sebagainya, hasilnya akan prima dan akan maksimal. Ini saya next gini, kemudian saya next lagi, kemudian saya next. Nah, dia akan melakukan proses rendering. Saya menggunakan laptop Core i7 GeForce GTX dari brand Acer Predator. Nah, semoga tips belajar video dengan Camtasia ini bisa dipahami, dan semoga teman-teman semua menghasilkan kualitas video yang bagus, luar biasa, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa komentar di video di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.